Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan belajar mengenai topik wilayah dan pewilayahan, khususnya tentang pusat pertumbuhan. Nah, ini tentunya penting dipelajari karena permukaan bumi kita itu sekarang itu sudah berubah drastis ya. Kemudian banyak muncul kota-kota yang istilahnya itu kita kota modern ya, smart city. Kemudian ada pembangunan di sana sini. Seperti yang terlihat di depan ini ada gedung-gedung dan lain-lain. Nah, kita akan coba buka dengan pertanyaan seperti ini. Karena saya tinggal di Bekasi, kota Bekasi. Nah, kita bisa lihat ini gambar citra kota Bekasi ya. Sejak kapan sih kota Bekasi itu tumbuh menjadi kota metropolitan itu ya? Ada gedung-gedung, apartemen, jalan-jalan yang lebar itu ya, ada stadion juga. Nah, ini tentunya menjadi salah satu bagian dari berkembangnya suatu kota. Nah, apakah Bekasi bisa disebut sebagai pusat pertumbuhan? Tentunya bisa dilihat dari seberapa pesat ya perkembangan kota tersebut. Ya, dimulai dari adanya bisa jadi ada industri ya, kemudian ada apakah itu pusat-pusat administratif gitu kan, pusat-pusat pendidikan dan lain-lain. Nah, kota Bekasi ini adalah kota yang tentunya bisa dikatakan pusat pertumbuhan karena ini perkembangannya sangat pesat sekali ya. Dulu itu Bekasi kota yang mungkin tidak seramai ini, tapi setelah muncul industri-industri, kemudian Jakarta sudah semakin padat sehingga dia akan bergeser ya, mengalami pergeseran ke wilayah tetangga. Nah, salah satunya adalah kota Bekasi. Jadi Bekasi tumbuh pesat karena salah satu faktornya dia berdempetan, bertetanggaan dengan ibu kota Jakarta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan? Pusat pertumbuhan itu bisa didefinisikan sebagai wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Jadi, wilayah ini bisa menjadi pusat ekonomi dan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Nah, kayak tadi misalkan ini yang tengah-tengah itu pusat pertumbuhan, kemudian nanti akan muncul titik-titik pertumbuhan lain di sekitarnya. Nah, sehingga menarik wilayah lain juga untuk berkembang biasanya ya. Yang B ini kan muncul nanti titik-titik lagi yang lain. Nah, titik-titik pertumbuhan ini biasanya nanti akan saling terkoneksi satu sama lain ya. Contohnya misalkan Bekasi dengan Bogor dengan Depok itu kan lingkaran ya, satu lingkaran kota satelit. Itu terkoneksi di jalan tol, sekarang udah mulai ada ya. Nah, kemudian ada jalan arteri biasa, ada KRL, kereta ya, sama. Jadi itu saling terkoneksi. Jadi antara pusat pertumbuhan itu saling berinteraksi. Nah, kenapa harus ada pusat pertumbuhan? Jadi pusat pertumbuhan itu ditunjuk oleh pemerintahnya sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya. Sehingga tujuan utamanya itu diharapkan mampu memberikan pemerataan pembangunan. Ini pembangunannya sorry ya. Jadi bisa merata pembangunan itu, harapannya seperti itu. Nah, pusat pertumbuhan itu punya hubungan fungsional dengan wilayah sekitarnya. Jadi memang si wilayah inti ini pusat pertumbuhan ini dia tidak akan terlepas dari wilayah penyangga ya. Bisa itu desa juga, desa kan sumber bahan pangan gitu ya, sumber tenaga kerja. Jadi saling terikat satu sama lain gitu. Hanya saja nanti kita lihat apakah ada dampak positif negatifnya seperti apa. Nah, apa sih yang mempengaruhi pusat pertumbuhan ya, perkembangan pusat pertumbuhan? Yang pertama ada lokasi. Ya, kalau lokasinya strategis biasanya atau wilayahnya itu kaya akan sumber daya alam, biasanya dia cepat untuk dibangun sebuah pusat pertumbuhan. Contoh misalkan kalau di Kalimantan, di Bontang ya, itu kan ada sumur minyak, itu akan potensial untuk jadi kota kota yang berkembang pesat gitu ya. Atau daerah yang datar, ya. Atau daerah yang dekat pelabuhan, biasanya cepat. Jakarta dulu kan pelabuhannya, sudah kelapa, kemudian berkembang pesat dari sana. Jakarta itu dari pelabuhan awalnya. Atau kemudian lokasinya itu sebagai pusat
kebudayaan bisa ya, kayak Yogyakarta gitu kan. Kemudian ada pusat pendidikan bisa berkembang juga. Gitu. Ya kalau ada perguruan tinggi favorit itu kan bisa nanti berkembang. Nah kemudian tadi ada sumber daya alam juga ya. Tadi kalau lokasinya punya sumber daya alam yang ekonomikal itu dia akan cepat tumbuh. Gitu. Kayak tadi minyak ya, Bontang, kemudian ada kota mana lagi ya, yang berbasis sumber daya alam. Tembagapura kan jadi kota sekarang ya, kayak ada emas, Freeport. Kemudian pusat pertumbuhan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Ada kuantitas, ada kualitas. Semakin banyak sumber daya manusia tentunya semakin bagus sebetulnya. Itu kan modal dasar pembangunan. Ya. Kemudian ditopang juga untuk skillnya ya. Jangan lupa ya, skill harus juga diperhatikan gitu ya. Jadi kalau ada jumlah manusia yang banyak ditambah skillnya bagus, maka daerah itu akan bisa cepat menjadi pusat pertumbuhan. Kemudian fasilitas penunjangnya ini terutama aksesibilitas ya, jalan transportasi, telekomunikasi, kemudian fasilitas sosial dan lain-lain. Ini akan mendukung suatu tempat jadi pusat pertumbuhan. Kemudian ada industri. Nah, ini industri kan menyerap banyak tenaga kerja ya. Kemudian dia itu sebagai pendorong ekonomi. Biasanya kalau muncul satu industri besar, dia akan nanti muncul lagi industri sekunder atau penunjang di sekitarnya. Kemudian kondisi sosial budaya. Nah, ini terkait dengan mindset. Kalau ada sebuah wilayah masyarakatnya mungkin yang terbuka, dia pasti cepat untuk berubah ya, berkembang daerahnya. Tapi kalau misalkan manusianya itu apatis ya, kemudian tidak terbuka terhadap globalisasi, mungkin agak susah untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Nah, itu kurang lebih 7 faktor yang mempengaruhi perkembangan sebuah pusat pertumbuhan pada suatu wilayah. Apa saja teori-teori pusat pertumbuhan? Ada 3 yang secara umum mungkin perlu dipahami oleh anak-anak ya. Ada teori polarisasi ekonomi, ada teori kutub pertumbuhan, ada teori tempat sentral. Sebetulnya banyak sih, tapi ini yang paling ya terkenal gitu ya, yang umum dijumpai. Kita akan lihat seperti apa. Yang pertama, teori polarisasi ekonomi. Jadi ini dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yang menyatakan bahwa setiap wilayah itu memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, tenaga terampil, modal, dan barang dagangan dari daerah pinggiran. Ya. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya itu dia akan terjadi backwash effect. Backwash itu artinya pencucian daerah belakang ya, gitu. Apa sih yang dicuci? Maksudnya gini, misalkan si pusat pertumbuhan itu dia akan terkonsentrasi di sana, di tengah kan. Nah, itu dia akan menarik orang-orang di pinggiran. Jadi akan istilahnya tenaga kerja misalkan dari desa itu akan semuanya ketarik ke sana, ke titik pusat pertumbuhan tadi. Gitu. Ya, sumber daya pangan ya semuanya akan terkuras, itu backwash, pencucian ya. Karena memang tidak seimbang. Ya pastinya daya tarik ekonomi ada di pusat, di tengah-tengah urban area. Tapi kalau misalkan di pedesaan mungkin hanya sebatas sumber-sumber ini bahan primer ya. Gitu. Jadi ini ya maksudnya si Myrdal tuh kayak gitu. Nah, jadi memang pusat pertumbuhan itu daerah yang sangat menjadi idaman bagi orang-orang untuk merubah nasib memang, sehingga terpolarisasi. Jadi dia di sana ngumpul-ngumpul gitu ya. Kemudian yang kedua, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikemukakan oleh Francois Pirot ya. Ini orang Perancis. Menyatakan bahwa pertumbuhan suatu pusat wilayah atau daerah pusat pertumbuhan itu nggak serentak, tapi muncul di tempat-tempat atau kutub-kutub tertentu saja dengan intensitas berbeda. Nah, ini pertumbuhan dimulai dari kutub-kutub tertentu lalu menyebar ke daerah yang tingkatannya rendah. Jadi, teori kutub pertumbuhan ini menjelaskan bahwa satu daerah bisa berkembang pesat itu kalau ada faktor utamanya. Ya. Menurut Peruk ini, faktor utamanya itu kalau wilayah mau menjadi pusat pertumbuhan, biasanya dia ada
industri pendorong. Ya. Jadi faktor utamanya itu ada industri pendorong. Industri penggerak ini biasanya atau pendorong ini yang kapasitasnya memang besar, masif, dan memang memiliki pengaruh yang luar biasa, jadi besar sekali. Ya, karena kenapa? Karena kalau misalkan sebuah leading industri lahir, maka dia tadi kan akan memunculkan industri lain. Contoh misalkan saya bangun industri mobil, pasti akan membutuhkan spare part kan, bannya, kemudian ada rangkanya, besinya, dan lain-lain. Nah, di sekitarnya itu yang misalkan hijau-hijau ini adalah industri pendukungnya, gitu ya. Jadi memang harus ada leading industrinya. Harus ada industri pendorong ya, penggeraknya yang memang sangat besar. Belum nanti tenaga kerjanya juga kan banyak ya. Nanti muncul kos-kosan, nanti muncul usaha warteg, muncul usaha parkiran lah, macam-macam. Jadi itu efek efek dominonya dari kutub pertumbuhan. Oke ya, lanjut. Yang ketiga, teori tempat sentral. Nah, kalau tempat sentral ini dikemukakan oleh Walter Christeller. Yang gambarnya saya kira kalian udah sering lihat ya, yang heksagon kayak sarang lebah. Ini menyatakan bahwa pusat pelayanan itu terletak di tempat sentral, yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah maksimal, baik pemberi pelayanan maupun konsumen. Nah, ini teori tempat sentral ini menyatakan bahwa ini teori jaringan, jadi suatu tempat sentral itu dia akan melayani penduduk di sekitarnya. Ya, nah, batas dari wilayah pelayanan itu biasanya menurut teori ini, Walter Christeller ini digunakan dengan ini garis-garis heksagon ini batas pelayanannya. Simpul-simpulnya pelayanannya. Tapi ini teori yang berlaku zaman dulu dan mungkin sekarang agak susah berlaku ya. Karena ada syarat-syaratnya. Nanti di video sebelumnya ada, silakan cek di playlist di YouTube saya. Jadi ada syaratnya khusus untuk teori tempat sentral ini. Tapi ini masuk teori pertumbuhan juga. Jadi memang zaman dulu itu bahwa sebuah pusat pelayanan dia pasti akan menjadi titik banyak orang untuk datang gitu ya. Seperti itu. Orang itu pasti bergerak terdekat ke pusat pelayanan yang paling dekat ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, nah itu sekilas mengenai teori pusat pertumbuhan gitu. Ya, sebetulnya teori-teori ini bisa saja diaplikasikan sekarang, bisa saja juga perlu modifikasi karena zaman terus berubah ya. Komunikasi, kemudian kehadiran internet, ya, transportasi udara, laut yang cepat itu mempengaruhi terhadap pergerakan barang dan jasa. Gitu. Jadinya memang sekarang itu sangat dinamis. Orang dari rumah bisa jadi pusat pertumbuhan. Rumah, kamar kamu, meja kamu itu sekarang bisa jadi pusat pertumbuhan kamu. Dengan sekali klik bisa jual barang, beli barang kan gitu ya. Jadi hanya modal meja saja di rumah dengan koneksi itu sudah menjadi bagian dari kutub pertumbuhan tiap rumah itu. Ya, nah itu contoh dari perubahan zaman. Nah, sekian dulu ya mengenai teori pusat pertumbuhan. Silakan dibaca ulang lagi dan jangan lupa untuk share dan subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.